Bersama program Bincang Sehat bersama STG Probio, saya kembali menemani Anda bersama narasumber kita yang pastinya selalu setia bersama Bincang Sehat STG Probio. Baik, di segmen terakhir kali ini Mas Ali ya, saya akan ajukan satu atau mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Nah, boleh. Kalau terkait dari penyakit asma itu kan memang dari alergi Mas Ali ya. Nah, kalau dari bronkitis sendiri ya Mas Ali ya, bronkitis kan ini biasanya gandengannya juga dengan alergi Mas Ali ya. Iya. Ini perbedaannya apa ini kalau bronkitis dengan asma ini? Iya, asma dan bronkitis ini merupakan penyakit yang terlihat serupa akan tetapi tidak sama. Keduanya memang sama-sama membuat saluran napas ini menjadi radang dan bengkak sehingga udara sulit bergerak di paru-paru. Bedanya asma dan bronkitis ini dapat dilihat berdasarkan berbagai hal ya. Ini contoh ya, bronkitis sendiri merupakan infeksi saluran pernapasan tetapi pada bronkus. Kalau asma, pernapasan kronis saat saluran pernapasan ini sempit ataupun bengkak. Ini bedanya seperti itu. Nah, bronkitis sendiri ini bisa akut dan bisa kronis. Nah, bedanya kalau bronkitis yang akut ini infeksi saluran pernapasan ini jangka pendek yang biasanya berlangsung hanya sekitar 1 minggu. Tapi kalau kronis ini berlangsung cukup lama atau jangka panjang, biasanya 1, 2 bahkan lebih dari 3 bulan. Nah, perbedaan asma dan bronkitis ini berdasarkan penyebabnya juga berbeda Mbak ya. Nah, penyebab dari bronkitis ini umumnya karena virus. Kalau asma karena kebiasaan yang tidak benar yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, asma ini dipicu oleh faktor keturunan. Kalau bronkitis kan tidak, karena bronkitis ini ya saya sampaikan tadi, bronkitis itu virus. Ada lagi terkait perbedaan. Kalau bronkitis ini batuk dengan tanpa dahak. Biasanya dahak yang dikeluarkan ini kalau bronkitis warnanya kuning ataupun bening. Ada kadang-kadang warna hijau. Kalau asma sendiri serangannya ini malah tidak batuk Mbak ya. Tidak batuk, cuma sesek saja seperti itu. Terus kalau bronkitis kan batuk terus menerus, bahkan ada yang pilek memang. Nah, kalau bronkitis itu demam. Nah, demamnya biasanya angkanya 37,7 sampai 38,8. Badan ini biasanya panas dan meriang. Kalau asma tidak. Asma ini hanya sesek terus mengi. Nah, seperti itu. Terus kalau bronkitis ini disertai pegal-pegal di seluruh tubuh. Nah, ini karena akibat virus. Ini bedanya seperti itu. Nah, gejala bronkitis yang karena akibat virus ini tentu sebetulnya cara pengobatannya ini berbeda. Demikian. Oke, jadi kalau bronkitis sama asma ini memang dengan sebab musabab atau dengan gejala-gejala yang sedikit berbeda. Hampir betul. Sama tapi beda. Nah, kalau orang penderita bronkitis apa nanti bisa jadi terserang penyakit asma ini Mas Ali? Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Bronkitis yang kronis atau bronkitis yang lama tidak kunjung sembuh ini tentu bisa menyebabkan asma, karena kalau bronkitis akut ini biasanya hanya akan hilang pada waktu sebentar, mungkin 1 atau 2 minggu biasanya sudah sembuh. Sementara kalau bronkitis kronis ini biasanya lama dan diobati dengan obat-obat antibiotik, ini tentu yang malah memicu gangguan-gangguan fungsi lainnya Mbak. Oke, dan ada saran dari Mas Ali untuk penderita asma saat minum atau makan, mengkonsumsi makanan yang nggak boleh ini dan cara mengkonsumsinya harus begini, cara minumnya harus begini gitu, mungkin ada himbauan atau mungkin pesan-pesan lah untuk penderita asma ini. Iya. Nah, di sini juga STG Probio ini berperan penting dalam pengobatan asma ataupun bronkitis ya Mbak ya. Jadi mengkonsumsi jus anggur, misalnya jus anggur dengan dibantu dikasih 2 seloki STG Probio setiap pagi, siang, dan sore atau malam hari. Ini sangat bagus untuk mengatasi penderita asma, baik itu bronkitis. Nah,
Bedanya apa? Kalau asma ini memang perlu waktu detox cukup lama. Kadang-kadang penderita asma mengkonsumsi STG Probio ini kadang sesaknya kambuh dalam beberapa hari. Biasanya malah kambuh dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat ini biasanya kambuh, dan ini bisa dikontrol, Mbak. Cara ngontrolnya begini, pada saat malam misalnya hari pertama atau malam pertama, beda hari pertama ya, ini biasanya kambuhnya dihitung berapa menit ya, biasanya seperti itu, atau mungkin dihitung pakai menitan. Terus di malam berikutnya berapa menit lagi, di malam berikutnya berapa menit lagi. Ini pernah saya juga mengamati beberapa pasien saya terkait asma. Ini pengobatannya memang seperti itu. Dalam mengkonsumsi produk herbal STG Probio, nah, ini pasti berangsur-angsur kambuh di malam hari terutama. Ini berangsur-angsur ritme atau time-nya, waktunya ini semakin berkurang dan lama-lama tidak merasakan kambuh sesak, demikian Pak. Oke, dan satu lagi, ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman, ini memang posisi kita ya memang harus siap. Jadi dalam arti tubuh kita, mulut kita, dari perut kita sendiri ini memang sudah siap menerima asupan makanan. Iya, yang bagus memang anggur, Mbak ya. Terus kalau makanan yang dihindari ini bagi penderita asma ataupun bronkitis, ini saran saya hindari minum minuman es atau air dingin, hindari ketan hitam, hindari rokok, dan minum minuman yang beralkohol. Tentu ini lebih baik dihindari, demikian Pak. Oke, dan dengan posisi ketika kita makan atau mungkin minum, ini posisi kita juga dengan duduk dan santai, tubuh kita, perut kita semuanya sudah siap menerima makanan. Jadi mulut sudah siap dimasukin sesuatu, mulai dari makanan atau mungkin minuman yang akan kita konsumsi. Karena memang ketika makan atau minum, khususnya penderita asma, ini posisinya memang benar-benar harus duduk dengan kondisi pas gitu ya. Jadi jangan sampai untuk Anda penderita sakit asma ketika makan atau mungkin minum posisinya sedang berdiri. Nah, ini juga perlu dan penting saya sampaikan bagi penderita asma yang pengen terapi menggunakan STG Probio. Ini sebetulnya, nah inilah keunggulan STG Probio, sehingga ini perlu saya sampaikan, penderita asma ini biasanya ada hubungannya dengan BAB yang tidak lancar. Biasanya orang yang menderita asma ini tidak bisa BAB tiap hari, bahkan bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali. Nah ini kan bermasalah juga. Bahkan penderita asma pun bisa komplikasi ke wasir atau berak darah dan ambeien. Ada beberapa kasus yang dalam pengamatan saya penting saya sampaikan di dialog ataupun di bincang sehat kali ini. Di sini peran STG Probio yang mampu memperbaiki sistem pencernaan juga. Nah, apabila mengkonsumsi STG Probio dalam beberapa hari, penderita asma ini akan mengalami mencret misalnya. Nah, ini bersyukur alhamdulillah. Apabila mengkonsumsi ini gak mencret dan BAB-nya bisa lancar, berarti ini jodoh nih. Dan ini dilakukan terus menerus sehingga BAB bagus, terus kambuh sesak kambuhnya ini mulai berangsur-angsur hilang, dan ini tentu akan mengalami perbaikan yang signifikan, demikian. Oke, jadi sangat bagus, sangat menarik sekali ya untuk topik kita kali ini, karena memang kita membahas seputar asma. Asma itu biasanya memang sangat dominan dengan yang namanya alergi, kayak gitu ya. Nah, terkait dari penyakit asma yang kita bahas kali ini, mungkin Anda ada yang mengalami hal yang belum kita sampaikan, misalkan dari gejala atau lain sebagainya, mau bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi 082 132 245 479. Baik, di season terakhir ini mungkin dari Mas Ali sendiri ada yang ingin disampaikan untuk sahabat sehat Indonesia semuanya. Iya, hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan dari buku-buku yang kita baca ataupun kalimat-kalimat yang kita sampaikan atau kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling bisa mengakar dalam hati.
Nah, juga mengakar dalam jiwa dan inti kehidupan kita sendiri. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Nah, dengan ini mari kita tetap harus ikhtiar dan berdoa. Jadi orang sakit selain pengobatan sebagai ikhtiar juga diiringi dengan doa, sehingga kita diberikan kesembuhan, karena kesembuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi STG Probio 2 seloki di pagi hari dan juga 2 seloki di malam hari ya. Untuk Anda semuanya yang ingin mendapatkan STG Probio, Anda bisa mengunjungi agen-agen resmi apotik-apotik yang telah bekerja sama dengan STG Probio. Dan khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung ya. Jaga selalu kesehatan Anda, karena sekali lagi kesehatan adalah anugerah terindah dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Akhir kata, salam sehat bersama STG Probio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.